Tuh miring pinnya. Nah. Sama kayak otaknya. Tapi ini bakal tukar sisi dulu nggak sih? Enggak. Masih cuman Joy-nya di ban. Oh enggak tukeran. Tapi Yuzong yang diambil. Joy-nya di ban, Lunox-nya di ban. Oh. Lance Isun Sin. Nah Sama lo. Sama Sora juga di band, gimana Long? Sora? Sora. Hai. Harusnya nggak itu liriknya. Grok gimana Grok nih? Grok gimana? Gerok. Enggak, bukan dinyanyiin maksud aku. Oh Grok cocok. Aku pikir minta nyanyi. Iya, gue juga baru mau ngomong gerok. Jelek. Cuma satu suku kata soalnya. Oke. Bisa udah gak? Oke, kita balik lagi. Eve. Beda Hayabusa. Dihabisin sih assassinnya, dia gak mau ngasih assassin lagi buat Zaura. Apalagi ngomongin ke arah Zaura, kali ini Isanshin yang udah gak bakal dilepas ya. Bermain mid to the late game dengan Isanshin ya kayaknya tidak akan ada permainannya yang bisa bersinar atau bisa nunjukin kalau tim Zone bisa bounce back. Dan Hayabusa sekarang udah diamankan. Ngomongin ke arah Assassin sebenarnya masih banyak, ini tergantung apakah Zaura akan memainkannya. Kalau menurut gue lepasin di arah last pick aja. Ya, auditional ya. Iya. Dan gak melulu play around assassin kan. Iya, kalau mau Hilda dulu. Kenapa? Karena dia udah pick Haya. Biarin Hildanya ganggu. Cuma ada satu syarat nih. Kalau misalnya dia udah pakai Hilda, pastikan Hildanya make play. Karena kemarin aku lihat ada beberapa gameplay pakai Hilda tapi nggak perform. Iya. Dan itu nggak boleh ada remedial. Karena ini one last game untuk tim dari Gongsu Gaming. Kalau dia dapetin kemenangan ini, selesai dia. Oke. Soalnya jangan sampai waste ya potensi Hildanya juga ya. Oke, tapi akankah di-react dengan adanya Romer yang bisa nguasain River juga? Oh enggak dulu ya, ternyata lapu-lapu dulu yang Gantian sekarang diamankan. Iya tukeran nih. Dan bandnya ini bisa langsung tutupin ke arah opsi-opsi tank jungler karena ini kan udah lumayan ringkih ya untuk Hilda Rom, EXP-nya juga bukan yang terlalu durable gitu pakai Yuzong. Baxia itu dia tank jungler ya. Mungkin abis ini bisa tutup Guinevere. Setuju banget Guinevere. Jangan sampai maksa untuk modinya atau god laner itu pakai Purify. Oke. Apalagi dikejar-kejar Hilda. Capek ya. Ngantuk. Tapi band gold lane-nya dulu kah? Oh enggak, ternyata Rom-nya hero dari Mei. Yaitu High Loss. Guinevere kah menjadi last band buat Guangzhou? Biar persempit lagi targeting langsung ke arah opsi hero-nya Zaura. Enggak ya, Fredrin. Tapi memang tetap tank jungler. Oke. Groknya baru di band. Mau Tigreal lagi kah? Kayaknya susah deh kalau Tigreal di sini. Ketemunya soalnya sama Eve juga kan yang bisa ngepoke. Yap. Cuman kan kalau emang dari perbandingan penggunaan spellnya menuju ke Purif, ya bisa. banyak yang bisa pakai banyak. Atau mau ambil Gatot ya. Ini Gatot masih open kan sebenarnya? Masih. Iya, masih bisa buat ngincer belakang juga. Gatot kaca, butuh badan tambahan lagi. Biarkan nanti hero all-nya diambil terakhir. Atau mau kembali buka assassin. Marksman maksudnya, ada Granger. Ya, tapi setidaknya mereka juga harus punya satu romer yang cukup aktif di awal-awal juga ya. Karena kan kita tahu Hilda gimana nih cara ngeganggunya. Jadi sekalian coveringnya juga harus baik menuju ke area pusat. Tapi butuh badan sih, makanya Gatot kaca jadi pilihan yang paling oke lah ya. Ini oke banget. Pertama dia nutup Hilda bisa, dia nutup Eve juga bisa. Dan kalau udah nutup Eve kayak gini pakai lapu-lapu sama Gatot kaca, berasa tuh. Kenapa diseruput? Masalahnya harus dibuka, harus ditutup lagi. Itu ada lanjutannya tau. Apa tuh? Coba gimana tadi? Kenapa ada nyah? Itu kalau udah kekenyangan. Nyah dari sini. Nyah, oke makasih. Pokoknya Nyah dari sini engkau. belakangan agak beda ya. Agak beda belakangan. Belakangnya kaget kita. Izin. Belakangan agak beda emang. Nggak apa-apa, U. Lepasin aja. Di sini kita nggak ada yang ngerangkeng lepasin. Lo mau nyau juga boleh. Oke, lepasin. Apa nyah? Leomord, yang tadi dibahas. Leopard. Tadi kita sempat bahas juga Leomord sebagai salah satu jungler yang cukup keras. Cuma ngomongin ke arah hero yang dimiliki dari tim Zone, ini mereka punya power yang kuat. Tapi 3 hero scaling. Ini agak cukup berat. Dan ngomongin ke arah all, dia harus bisa survive. Dan kalau ngomongin
Harit ini karena Ruby-nya tidak di-ban, gue lebih prefer Ruby sejujurnya tadi. Karena Leomord ini cukup lulu lantah ketemu crowd control seperti itu. Oke. Mau loncat, ditarik-tarik, kena Gatot Kaca. Tadi 3 pick awal saya sangat suka ngelihat draftnya ini. Guangzhou. Zone. Oh, Zone. Zone, saya juga zone jujur. Pas Saya juga total zone sih. 5 saya pindah ke Guangzhou. Saya zone tetap. Saya Zone. Saya pindah ke Guangzhou aja. Oke, kali ini berarti 2 caster Indonesia menuju ke arah tim zone. Memiliki draft pick yang cukup kuat di arah early untuk Hildanya. Tapi mid to the late game, midnya kosong dia. Dia butuh di late game. Kali ini apakah mampu tim zone membawa game mereka ke late game dan menuju ke game selanjutnya atau Guangzhou Gaming goes to Swiss Stage. Papulung Aul, let's go to the lane of down. Let's go. Let's go. Ini masalahnya ya, Ul ya, juga gua ngelihatnya kalau sampai zonnya keselip sekali aja. Ini mereka sulit banget loh. Moskov butuh waktu. Ya. Leomord juga di awal nggak yang oke, kuat, punya durability bagus, tapi nggak yang ya butuh waktu juga gitu Yap. loh. Tapi Makanya- kalau makanya sulit 5v5-nya oke lah buat Iya. dua-duanya. Sosok lah. Ya ini gimana Hilda aja nih? Apakah Hilda akan memberikan waktu tambahan untuk teman-temannya? Gitu? Bisa jadi. Karena sekarang ya udah susah juga buat nguasain rivernya kan. Ini potensi Hildanya jadi lumayan waste ya. Yang biasanya nge-reveal positioning. Terus ngepok-ngepok juga. Disinari itu ya kanonnya. Pakai spotlight. Tuh, Sinari. Sinaran. Jangan mukanya marah gitu dong. Marah. Ini udah mulai. Ini gimana sih nyanyi terus ini teman-teman gua. Tapi dari Guangzhou Gaming mereka bermain cukup lebih hati-hati ya. Mereka nggak terlalu yang tabrak-tabrak juga. Semenjak Bright-nya potensi untuk bisa melakukan sedikit agresivitasnya ketahan. Tapi Zaura mencari lagi celah-celah yang lain. Dan setelah emblemnya Assassin ternyata yang dibawa oleh Zaura. Kemunculan Leomord pertama kali setelah sekian lama juga. Ditambah dengan ada Season Hunter dan juga Trill sebagai adaptif tambahan damage juga yang bisa disumbangkan nantinya. Yap. Nih, Hilda masih menjadi penguasa dari sungai ya. Penguasa empang sejauh ini. Tapi susah nih di center begitu gimana coba? Yap. Ya itu tadi kan harusnya kan dari Hildanya bisa memberikan waktu nih untuk teman-temannya atau memberikan gangguan. Jadi teman-temannya bisa jauh lebih bebas. Tapi sebuah pergerakan dari Guangzhou juga sangat baik dengan beberapa player tadi langsung begal kayak begitu. Tapi sekarang ada sebuah kuda barbie yang langsung dipanggil pula di dalam sebuah pertama akan seperti apa lagi tadi kuat Shadow maju ke arah depan tapi mainnya udah nggak kuat. Sementara Kanoneo masih sanggup untuk bisa kabur dengan gocekannya tadi. Itu dia Phantom State, Barbie L yang terpanggil. Menjadi inisiasi yang begitu mengerikan apalagi. Ying? Buset, X-Ying dikejar. Selesai. Nah itu dia yang aku khawatirkan adalah dari Guangzhou Gaming mereka nggak akan bisa react untuk bagaimana kekuatan tim zone di area objektif turtle kayak tadi. Yap. Injek-injek kuda, ditiban naga, pusing. Nah ini Semuanya. tinggal kayak ini teman-temannya udah punya space yang bagus banget. Yap. Udah punya hal yang baik banget. Tinggal dirinya bisa mempercepat atau tidak lagi dari pattern farming yang dimilikin. Yes, dan Kanoneo-nya juga belum, wah. Wah dihajar dong Mei-nya lagi nih. Oke ya dari luar mail play langsung dikeluarkan pula. Sementara sekarang X yang bercoba untuk bisa memberikan sebuah backup. Tapi terlambat di bagian bawah ada Bankai yang menjadi korban. Oke, tim zone mereka berhasil untuk bisa mendapatkan angin segar untuk sejauh ini di 3 menit pertama. Cukup aman setelah mengganti strategi dengan cukup baik juga ya. Mereka buang hero-hero yang ngeganggu kayak Lunox, Joey-nya juga tadi. Dan tidak play around pure assassin ya, lebih ke fighter aja nih untuk sekarang. Bermodalkan menuju ke arah satu buah Fury Hammer nih untuk Hyojong dan juga Leomord-nya. Makanya tadi damage-nya juga udah lumayan kerasa banget di area perebutan objektif. Gold sekarang memang masih dipegang sama tim zone. Walaupun gapnya masih belum terlalu jauh ya. Masih di angka 700. Tapi Guangzhou Gaming ini diredam. Gameplay yang jauh berbeda untuk sekarang dari Guangzhou Gaming. Gak ada baku hantam nih ya. Oke, sementara ada pergerakan tadi yang emang dilakukan pula. Mau tidak mau Avatar of Guardian dikeluarkan. Yap. Dengan menggunakan skin solar ya dari Gatot Kacanya juga. Udah punya berarti dia Punya. M7 Pass-nya. Kalau dia nggak punya di sini Ul, kita yang bingung. Itu makanya. Tapi 15 detik menuju ke arah turtle yang berikutnya juga. Kita akan lihat bagaimana kekuatan kembali dari tim zone untuk bisa menguasai objektif tersebut. Tapi sekarang Bright
dia cukup pede nih untuk bisa kembali mencari informasi sebanyak-banyaknya. Mungkin tadi di awal-awal agak sedikit ditahan dan Black Dragonfall ke-trigger. Yap. Nah, ini menjadi hal baik, menjadi informasi yang baik untuk mereka nih. Tapi Xings akan dikejar, namun sekarang Bankai hadir. Dengan Black Dragon Form yang sesaat lagi pun telah selesai. Oke, tapi bisa ikut join juga nih untuk modinya. Bisa, cuman Oke. kan nggak optimal kan. Yang kuda Barbie langsung dikeluarkan, akan seperti apa lagi? Zaura mencoba untuk bisa maju ke arah depan dengan satu backup tadi Railway Manipulation langsung dikeluarkan pula Patron Guardian. Dikeluarkan mode defensif, tapi ternyata dari turtle-nya berhasil diamankan pula oleh tim Zone. Dan sekarang mereka semua mundur kembali ke posisinya. Ya Retribution ya, karena secara level juga unggul nih untuk Zauranya. Powernya agak sedikit berbeda. Dan lagi-lagi, upaya dari tim Zone untuk menguasai objektif tersebut berhasil untuk diperlihatkan. Guangzhou Gaming, mereka belum mendapatkan jawaban sama sekali untuk bisa mendapatkan pertukaran untuk jauh ini. Mungkin untuk upaya All yang masih dikasih space juga untuk Van dilompatin Wijk. langsung dong dan mereka ngeroyok karena satu player Bright. Menjadi korban mendadak 5 player ada di satu titik. Yap, itu ya Flicker, Bravest Fighter. All-nya juga dapat space lagi dari top lane dan Canoneo. Yap, ada aksi pembegalan tadi dilakukan oleh Bankai tapi ternyata masih gagal dan sekarang hehe, Canoneo hampir saja menjadi korban. Hampir ya, kalau dia nggak tepat tuh untuk langsung kabur pakai Quad Shadow-nya. Dia bisa tumbang juga. Cuman di atas itu ada posisi yang mereka udah berhasil tadi dorong satu outer turret juga ya. Akhirnya ada trade. Akhirnya. Itu dia pertukaran yang Akhirnya. bisa dimaksimalkan oleh Guangzhou Gaming. Turret top lane-nya berhasil didapetin, bisa makan satu persatu juga untuk frontlinernya. Oke, masih terbilang cukup aman. Purple buff masih bisa dikantongi oleh Hayabusa. Sementara nantinya ini lane jauh nih yang bakal menjadi sebuah permasalahan nih. Karena ada Kay juga kan. Karena ya memang bisa di-react sama Hayabusa buat pegang lane jauh. Cuman apakah bisa join the fight dengan secepat Sphere of Destruction kalau kena? Apalagi dia adalah pemegang Retribution juga kan. Yep. Tinggal dari tim Zone adalah mereka memaintain terlebih dahulu untuk bagaimana sekarang keunggulan yang sedang mereka miliki. Karena lambat laun ini Guangzhou Gaming udah punya celah-celah untuk dapetin trade-nya. Yap. Ada Fighter langsung dikeluarkan pula berusaha untuk bisa mengejar dari arah dari Kenny. Sebentar mendadak. Dan 5 player mulai berkumpul lagi di area mid. Oke, Expanding River yang telah memanggil lagi team fight di perebutan objektif berikutnya. Turtle akan segera muncul kembali. Melihat tim fight 5v5 yang harusnya masih bisa dimenangkan oleh tim Zone sejauh ini sih. Yap, itu dia. Dipaksa untuk mundur. Modi dikejar kali ini. Tapi ada sebuah barikat tadi seperti yang berhasil dibuat dan juga dibangun oleh Bankai beserta dengan Bright. Ya, Perfect Turtle bisa didapatkan oleh Zaura tanpa adanya gangguan yang cukup berarti. Guangzhou Gaming kembali lagi, mereka mencoba untuk mencari pertukaran kah? Bright bakal coba untuk dimakan mungkin. Oke, sementara mereka mencoba untuk bisa maju. Xing memberikan backup yang begitu baik. Yep. Weh, Olya mendadak, ada Zaman Force, apa terlalu Guardian langsung dikeluarkan dan terlihat tadi ada flicker yang langsung terlihat pula di dalam area tersebut, tapi barusan ada reward manipulation lapaknya langsung ditutup dan Brightnya menjadi korban beserta dengan Bankai, menjadi kerugian kali ini untuk tim Zone. Itu dia, satu suara call yang begitu manis dari Guangzhou Gaming. Mereka dapetin 2 poin kill plus sekarang outer middle turret yang cukup mahal. Yap, ternyata pindah kali ini. Moskov mengambil resiko tersebut. Zaman Force terlihat, Zaura tidak bisa terlalu maju lagi. Oke, cukup berbahaya walaupun tadi All juga sempat membuka ke arah Zaman Force dan kali ini Purple Buff berhasil untuk dicuri. Titik balik tiba-tiba bisa didapetin oleh Guangzhou Gaming berkat sebuah komit dan juga Koms yang berhasil ya satu suara. Komsnya kompak banget juga. Bottom lane kali ini All bakal coba untuk dibalaskah keadaannya, tapi sepertinya All cukup tenang karena ada Modi juga yang hadir untuk bisa nge-backup satu sama lain. Wow, Guangzhou Gaming mereka merenggut keunggulan yang dipegang oleh tim Zone. Sekarang goldnya udah mulai disamaratakan. Yap, oke. Kenny, cepet banget loh dia tadi harus menutup lapaknya Ul. Karena emang positioning yang mendadak langsung didekatkan gitu ya. Sama anak-anak dari Guangzhou yang emang damage-nya udah mulai masuk semua nggak aman lagi tadi. Wah, satu suara yang bagus banget. Bagus banget. Mau ditabrak EOG apa ditabrak sama lapu-lapu? Tinggal pilih. Tinggal pilih. Itu mau nggak mau kan juga. Walaupun emang Hero Manipulation itu kena crowd control selain suppress itu nggak ke cancel. Atau Cuman mau- kan mau nggak mau mundur. Atau mau ditabrak sama tuntutan mahar yang tinggi. Pusing. Kadang Itu itu dia. pusing sendiri. Berat. Kadang bengong sendiri tuh. Waduh. Oke, ada shadow kill.
Dan juga kuda Barbella sudah dipanggil. Maka untuk sekarang ada Avatar of Guardian. Walaupun tidak konek karena siapapun, tapi Exing-nya menjadi korban kali ini. Menjadi keunggulan untuk tim Zone. Mereka bisa saja melanjutkan ini terus menerus. Yap, ini harus bener-bener main tarik ulur sih. Nunggu Zauranya nggak punya Phantom Steed. Karena kalau lihat kalau udah nggak punya kuda kan dia apalah daya gitu Iya, ya. apalah daya. Makanya. Abang-abangan bawa ya tombak-tombakan lah gitu. Oke, tapi Guangzhou kayaknya bakal coba untuk Oke, paksa mereka konten. masih ingin lebih. Ada sebuah revitalisasi tadi langsung dibuka oleh Bankai. Malah menjadi korban dan Braid-nya bisakah dia selamat satu terakhir. Bankai-nya down, K-nya pun langsung menghilang. Bahkan sekarang coba lihat Candy-nya terjebak. Sendirian Zaura, ada damage-nya terbagi. Zauranya udah gak kuat lagi. Kenny berusaha untuk bisa membantu tapi malah membuat dirinya dekat banget dengan Mori. Ya walaupun retributionnya on point ya dari Zaura untuk bisa langsung dapetin Lord-nya. Cuman 4 pemain yang hilang. Ini masih bisa kita katakan kerugian untuk tim Zone. Ya. Lord-nya pun ditahan sekarang. Oh, punya space. Dia aman banget untuk farming. Oke, Kenny Lah. masih. Kenny. Dapat sama Kenny, oke. Shadow kill terbagi damage-nya, ada flicker terdengar. Quad Shadow masih berhasil dan akankah kali ini Bankai mau maju jauh lebih ke depan? Tidak. Yap. Dan ini Lord-nya lumayan loh, masih produksi satu wave super minion lagi. lumayan. Tapi dapetin Lord tapi kalah fight itu ruginya kerasa banget sih. Udah gitu tadi dari all-nya free banget untuk ya tahu kapan timing dia untuk masuk. Tapi yang perlu diwaspadai adalah Guangzhou Gaming yang komit. Mereka satu suara dan Tim Zone harus bisa lebih licik lagi untuk mainin tarik ulurnya. Dan dari tadi malah mereka yang berhasil memisahkan anak-anak dari tim Zone untuk emang benar-benar jauh dari satu sama lain kan, Nul? Bisa di circle-nya kan? Iya, wah. Oke. Dipisahin circle-nya. Jangan bersirkel-circle. Gak boleh, kubuan ya. Tapi di sini Guangzhou Gaming 1.900 gold lead. Comeback lagi kah? Mungkin ini agak berbeda karena di 2 game pertama Guangzhou Gaming yang dapetin objektif secara penuh kan. Kayak 3 turtle-nya. Tapi sekarang Tim Zone yang udah merakit bagaimana keunggulan mereka di early game tadi. Seketika buyar dengan adanya komit-komit yang dilakukan oleh Guangzhou Gaming. Dan seperti gak di-react dengan siap juga karena kan membawakan karena Moskov. Moskov ini biasanya memang nge-distract dulu lane jauh. Baru join the fight dengan Spear of Destruction. Dalam kurung kalau kena. Dan kalau gak kena ya paling bisa ngelanjutin wave aja. Fightnya jadi 4 versus 5. Nah ini Kay masih mengambil WFF minion dulu di area tengah atau mau bertukar posisi di atas? Enggak kayaknya, malah mau kumpul di bagian bawah. Oke, ada Kay kali ini, Avatar of Guardian masih sempat. Gak habis Walker dia miliki tapi Candy-nya tidak ada lagi. Real Manipulation zaman Force yang masih free untuk bisa mengantarkan damage kanan kiri depan belakang atas bawah semuanya. Semuanya kena. Ini bagus banget sih, Modi sama Mei ini kayaknya sering bonding bareng deh. Iya. Tadi dibuka Breakfast Fighter, AOG komit juga. Dan lagi-lagi itu dia komit yang dilakukan oleh Guangzhou Gaming mendapatkan nyawa dari Kenny. Nyawa yang mahal. Oh ditabrak lagi kah? Save deh zaman Force-nya. Aduh tadi. Ini mengingatkan all pas masih berseragam Blacklist ya. Mainnya kan hero-hero kayak gini. Iya. Hari. Baru tuh kelihatan gilanya kan. Apalagi damage-nya juga udah lumayan kerasa dengan Holy Crystal, Feather of Heaven ditambah dengan Starlium Sight juga. Item keempat menuju ke arah Divine Glaive harusnya. Trinity attack speed dari Kay memang udah selesai. Fight jangka panjang ini bisa dijawab juga dengan adanya continuous damage dari Kay. Cuman pertanyaannya adalah dia akankah punya positioning yang baik? Karena kan Moskov range-nya nggak terlalu jauh nih. Bisa ke center-center nantinya sama Exing. Real Manipulation dan sekarang Spear of Destruction bergabunglah sudah Moskov-nya, ada Avatar of Guardian, tidak konekan siapapun. Tapi all-nya pun down, menjadi kerugian begitu besar. Waktunya untuk Tim Zone bisa membalaskan keadaan karena sekarang Modinya masih berusaha untuk bisa mendapatkan Kay di area belakang dan gagal. Lord hadir, waktunya untuk Zone menguasai itu semua. Tiba-tiba tadi O-nya juga ada di tengah-tengah kerumunan. Dan sepertinya tidak bisa memberikan damage-nya lagi. Dan kali ini Lord berhasil untuk didapatkan oleh Tim Zone dengan tanpa adanya kekalahan team fight. Mereka dapetin dulu Modi dan all-nya Lord tapi langsung spawn di arah top. Wah ini harusnya masih bisa sedikit ditahan sih harusnya sama Guangzhou Gaming karena waktu spawnnya kan masih di menit 13 gak terlalu lama. Tapi tabrakan kembali terjadi. Cuman Moskopnya sekarang udah keras nih damage-nya nih. Moskopnya udah bisa join. Coba lihat Moskopnya memiliki attack speed yang sangat tinggi dan ini bisa menjadi sebuah cover yang begitu baik untuk mereka semua. Oke, inner middle turret masih bisa dipertahankan dengan cukup baik oleh Guangzhou Gaming. Tapi Lord yang dibiarkan di arah top lane. Seperti apalagi defensifnya. Karena Tim Zone mereka sudah berhasil untuk kembali bisa memberikan gempuran demi gempurannya. Bottom lane-nya 1v1 situation. Oke, ada 1v1 situation tapi masih berhasil kabur dan Noel.
Berhasil langsung dihancurkan. Coba lihat Bankai masuk area belakang begitu baik. Harusnya ini akan menjadi kemenangan cukup baik untuk tim Zone karena mereka udah berhasil menghancurkan Kara. Beberapa play double kill didapatkan pula. Dan sekarang Kanoneo sendirian. Kanoneo terjebak. Maybe Saka seorang diri tidak akan bisa dan terwipe out lah sudah. Belum